Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, back again with Didin Hartoyo aka Miss Dwi di Liburku Ceria Channel atau juga LC Berkarya, Liburku Ceria Berkarya. Oke. Kali ini kita akan membuat bersama-sama benda-benda fungsional dari kertas-kertas bekas yang kita punya di rumah. Sebetulnya ini berkaitan dengan semalam saya ikut sebuah webinar, saya sebagai speaker diundang oleh teman saya Misari dan temannya Miss Santi. Mereka punya program, atau tepatnya mungkin Miss Santi ya, Miss Santi yang punya program Celengan Rindu Kita, sebuah program donasi yang saya kurang tahu detailnya sebetulnya ya, tapi mereka membuat webinar ini sebagai give back atau kegiatan timbal balik gitu bagi orang-orang yang sudah sering berdonasi dalam acara mereka. Dan alhamdulillah saya diberi kesempatan, tetapi semalam itu kita tidak merekam, jadi saya merasa akan sayang kalau saya tidak membagi dengan yang lain ya. Jadi semoga menambah manfaat dan bisa mengurangi sampah tentunya. Oke, saya bikin time lapse agar tidak terlalu lama, and that's it. Enjoy. Oke, project pertama kita adalah membuat paper bag. Paper bag ini saya memakai kertas koran aja. Sebetulnya bisa apa aja medianya, tapi kertas koran cukup lebar, jadi ingin saya tunjukkan yang benar-benar paper bag untuk bisa dipakai sebagai pembungkus kado atau juga tempat sampah aja. Jadi kalau ini mungkin bisa jadi pilihan untuk tempat sampah yang tidak basah ya, tentu yang seperti kertas-kertas aja atau ya tidak merusak pembungkusnya. Kertas koran ini lebih rapuh dan hati-hati dengan pemilihan lemnya. Di sini saya memakai glue stick. Glue stick ini cenderung lebih kering daripada lem-lem lain. Selain glue stick, saya juga sering memakai Povinal, itu merek lem yang bisa mereka punya refill ya, jadi kita bisa mengisi ulang. Tapi dia sangat cair, malah merusak ke korannya, ke kertasnya kalau kita tidak berhati-hati. This is the tricky part. Ini kita harus agak bersabar ketika membalik lipatan itu ke dalam, dan usahakan rapi ya bawahnya agar nanti kita bisa kayak membuatnya jadi bisa berdiri gitu. Nah, ini setelah kita masukkan lipatan ke dalam, kita bisa rapikan sedikit lagi dasarnya. Biasanya dasarnya itu yang karena banyak lipatan. Oke. Setelah itu kita perlu tambahkan kertas yang lebih tebal. Di situ saya memakai potongan dari cover buku gambar agar dia lebih kuat untuk dasarnya. And that's it. Ini adalah contoh yang paper bag yang ada di toko-toko. Intinya sama. Kita bisa memakainya sebagai paper bag biasa, tapi karena saya tidak sedang ada puncher, sebenarnya punya tapi lupa ditaruh mana. Akhirnya saya tidak bisa menunjukkan gimana ya, tapi ini juga bisa langsung kita tempeli dengan selotip. Saya punya selotip warna-warni seperti washi tape, tapi lebih murah. Oke, ini yang kedua project kita yaitu pocket. Saya suka dengan ini karena dia kayak keren gitu loh. Saya memilih kertas majalah. Ini majalah Glamour kalau nggak salah. Saya dapatnya ketika dulu rajin banget pergi ke pasar Surabaya, di Jalan Surabaya dekat pasar Turi. Di sana pusat buku bekas.
Selain itu di Pasar Blawuran ya yang tidak jauh dari situ ada juga spot buku-buku kelas walaupun tidak terlalu banyak. Tapi kalau kita beruntung kita bisa dapat buku-buku yang aneh-aneh deh. Karena saya pecinta majalah. Jadi biasanya saya beli majalah-majalah aja seperti ini. Terus kertasnya itu tipis, lentur, tapi ada glossy gitu. Maksudnya jadi dia tampak lebih menarik. Selain itu lah ini kita bisa, ini fungsinya tidak terlalu banyak sebetulnya. Kita bisa jadikan pocket atau angpau kalau lebaran, bisa ngasih saudara-saudara yang anak-anak kecil ya. Dan dia bisa menutup sendiri. Kalau ya memang karena dia tidak memakai lem atau apapun, jadi memang kadang suka terbuka, nggak bisa nutup langsung, jadi memang harus lebih ditekan lagi. Oke, ini bisa juga jadi kayak fortune cookies gitu deh. Kita kasih kejutan kecil pada orang-orang yang kita sayangi memakai ini ya. Dikasih kata-kata penyemangat gitu. Oke, the third project is bookmarker. Saya masih memilih dari majalah aja karena cenderung banyak gambar. Untuk ketebalan memang tipis, tapi karena ini nanti ada lipatan ke dalam, jadi untuk memudahkan ya. Oke, untuk bisa dapat ukuran seperti origami paper, bujur sangkar yang pas, saya tidak memakai penggaris, saya hanya melipat ujung kertas jadi kayak segitiga sama sisi duanya. Terus baru kita gunting seperti itu. Oke, simple sekali. Dari sini kita bisa decorate, kita bisa menambahkan gambar atau apapun. Di sini saya lagi galau, saya nggak tahu, jadi nggak punya ide, ngeblank juga. Akhirnya maksudnya itu biar kelihatan gitu, kelihatan pop, kayak eye catching gitu, tapi kok kayak gini aja sih standar. Akhirnya baru ingat kalau ini punya ini selotip murah yang menyenangkan bagi saya, tapi daya rekatnya tidak terlalu bagus ya. Jadi ini biasa saya gunakan untuk sebagai masking tape juga ketika saya menggambar, karena saya mostly pakai cat air, jadi dia suka merembes sih. Daripada saya pakai masking tape yang beneran itu, dia kuat, bahkan sampai kalau kita terlalu menekan itu bisa sobek ya kertas cat air kita. Oke. The last is this box. This is also a cool thing karena saya suka kalau bikin kontainer-kontainer gitu ya, apa tempat penyimpanan gitu, karena perintilan saya tuh banyak banget di rumah tuh, udah kayak apa gitu. Nah ini kita bikin yang versi kecil aja, lagi-lagi nanti bisa diganti bahannya dan bisa lebih besar, bisa untuk menyimpan beberapa hal, cukup kuat kok. Asal kertasnya memang harus yang lebih tebal ya. Ini saya memakai kertas gambar itu sisa anak saya. Oke, memang harus ada sedikit tenaga untuk melipat, tapi worth it sih. Saya memakai bantuan dari handle-nya gunting untuk menekan, jadi dia punya lipatan-lipatan yang jelas akhirnya. Nah, sekarang di bagian dalam kita lipat segitiga seperti ini agar bisa kayak gitu. I don't know how to tell you about that. Oke. Jadilah box yang insya Allah multiguna. Dan tinggal kita tambahkan dekorasi, lagi-lagi saya ngeblank juga. Well, ini saya pakai Spidol aja, Spidol brush marker dari Faber-Castell. Karena tidak tahu apa-apa, jadi
random banget ini gambarnya karena tidak tahu mau apa gitu. Oke, bisa aja ditambahkan, sebenarnya bisa aja diberi selotip lagi karena saya punya banyak sih selotip warna-warni itu, lucu juga. Ini bisa buat wadah pernak-pernik atau permen, atau kalau lebih besar bisa untuk gunting dan sebagainya. Cukup kuat sih. Oke, I think that's it. Ini udah hampir terakhir. Thank you for watching. Semoga bermanfaat ya dan bisa mengurangi sampah di dalam rumah, bisa untuk pekerjaan, bonding time bersama anak, mengerjakan bersama. Oke, see you.